Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Biasanya, teks eksplanasi menjelaskan perkembangan suatu tempat, fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi biasanya juga menjelaskan tentang proses yang berkenaan dengan tubuh manusia. Tujuan dari teks eksplanasi: 1. Menjelaskan fenomena yang terjadi. 2. Menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Ciri-ciri teks eksplanasi: strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau faktual. Faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Memilih atau menggunakan space markers. Struktur dari teks eksplanasi: A. Pernyataan umum. B. Urutan sebab akibat. C. Interpretasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi: fokus pada hal umum, generik, bukan berfokus partisipan manusia. Contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, serta udara. Dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah, lebih banyak menggunakan verba material serta verba relasional atau kata kerja aktif. Menggunakan konjungsi waktu dan kausalitas. Contohnya sehingga, terutama, jika, bila, sebelum, dan kemudian. Menggunakan kalimat pasif. Eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan dengan secara kausal itu benar adanya. Yang terakhir, contoh dari teks eksplanasi yaitu gerhana bulan. Bagian pertama ada pernyataan umum atau pembukaan. Teksnya: gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari. Namun, oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa? Sebab kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika besar. Akan ada saat di mana terjadi perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Nah, gerhana bulan akan terjadi apabila bulan beroposisi dengan titik node tersebut. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisi lainnya. Yang kedua, deretan penjelas atau isi. Teksnya: faktanya, ketika terjadi gerhana bulan, sebenarnya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat. Hal ini disebabkan karena sinar matahari yang masih tersisa berbelok menuju arah bulan oleh atmosfer bumi. Sinar matahari yang dibelokkan itu tentu memiliki spektrum cahaya kemerahan yang merupakan alasan mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap, biasanya berwarna merah gelap, jingga, atau bahkan coklat. Untuk mengamati gerhana bulan,
dapat Anda lakukan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Pada saat terjadi gerhana bulan, umat Islam yang melihat dan mengamati peristiwa gerhana matahari disunahkan untuk melakukan sholat gerhana matahari atau yang biasa disebut dengan sholat khusuf. Yang ketiga, penutup atau interpretasi. Teksnya, ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Oke, sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.